Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me, Anino Saheri. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar kembali yaitu untuk persiapan SKB CPNS. Dan materi kita adalah tentang jabatan fungsional dosen atau angka kredit. Dan ini sumbernya itu dari POPAK 2019 plus revisinya. Yuk, kita mulai belajar dari soal yang pertama. Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit dari unsur utama pelaksanaan pendidikan oleh dosen jabatan akademik asisten ahli adalah titik-titik. Besar atau sama dengan 55%, besar atau sama dengan 45%, besar atau sama dengan 40%, atau besar atau sama dengan 35%. Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwa untuk tugasnya ini ada tugas utama, tugas unsur utama dan juga unsur pendukung. Unsur utamanya itu ada 3, yaitu pelaksanaan pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk jabatan akademik asisten ahli, untuk pelaksanaan pendidikannya ini, itu paling sedikit itu berapa persen? Dan jawabannya adalah yang A, 55%, sama atau lebih dari 55%. Nah, kalau 45% atau sama dengan 45% ini untuk lektor. Kemudian kalau untuk yang C itu untuk lektor kepala dan yang D adalah untuk profesor. Kita ke selanjutnya teman-teman. 2. Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit dari unsur utama pelaksanaan penelitian oleh dosen jabatan akademik profesor adalah titik-titik. Yang A besar atau sama dengan 25%, B besar atau sama dengan 35%, C besar dari atau sama dengan 40%, atau D besar dari atau sama dengan 45%. Nah, kalau untuk profesor itu harus lebih banyak penelitiannya ya teman-teman. So, untuk profesor ini jawabannya adalah yang D, besar atau sama dengan 45%. Kalau yang C ini untuk lektor kepala. Kalau yang B ini untuk lektor dan yang A adalah untuk asisten ahli. Jadi, semakin ke atas atau semakin tinggi itu penelitiannya kita lihat di sini semakin banyak ya teman-teman. Kalau yang tadi di pendidikan itu semakin ke bawah atau ke asisten ahli itu pendidikannya semakin tinggi gitu. Nomor 3, kualifikasi minimal bimbingan tugas akhir disertasi adalah oleh dosen dengan jabatan akademik dan kualifikasi pendidikan titik-titik. Lektor yang magister, lektor yang doktor, lektor kepala yang doktor, atau profesor. Nah, di sini teman-teman itu bisa kita lihat ya, untuk disertasi itu pembimbingnya itu minimal adalah doktor dari jabatan akademik lektor ya. So, jawabannya adalah yang B. And then kita lihat keterangan yang lain ya teman-teman. Di situ setiap pengusulan jabatan fungsional atau jabatan akademik atau pangkat, unsur utamanya tidak boleh 0. Kan ada 2, ada unsur utama dan unsur penunjang. Yang utama itu yang tadi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu nggak boleh 0. Lalu kualifikasi pendidikan dosen mengajar diploma atau sarjana itu minimal magister. Next, kualifikasi pendidikan dosen mengajar pasca sarjana yaitu S2 dan S3 itu doktor. Lalu untuk bimbingan tugas akhir untuk skripsi ataupun tugas akhir itu minimal dari asisten ahli yang sudah memiliki pendidikan akademik magister. Kalau untuk tesis yang membimbingnya itu kalaupun dari asisten ahli itu setidaknya dia adalah doktor. Dan untuk disertasi, kalau dia lektor, dia juga sudah doktor. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi maksudnya nggak bisa di sini yang belum magister, for example, itu memberikan bimbingan skripsi sebenarnya, ataupun yang lain-lain. Oke, next. Bukti ijazah yang diakui berdasarkan POPAK 2019 dan juga revisinya adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau program studi yang titik-titik, yang terakreditasi A, terakreditasi minimal B, terakreditasi minimal C, atau cukup sudah terakreditasi saja.
Nah, jawabannya adalah minimal terakreditasi B. Jadi yang B ya teman-teman. Pertanyaan nomor 5. Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang kedua tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka angka kreditnya disamakan dengan angka kredit kegiatan pengembangan diri. Untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 adalah disetarakan dengan 15 angka kredit dan S2 adalah titik-titik 12, 10, 8, atau 5. Jawabannya adalah 10 ya. Nah, di sini ini maksudnya gini teman-teman. Jadi, misalkan kita ingin naik jabatan nih. Lalu kita kuliah lagi. Tapi gelar akademiknya ini tidak sesuai dengan bidang yang kita tengah jabat dalam jabatan fungsional. Nah, gelar kita tadi itu tetap ada angka kreditnya. Nah, dan itu dimasukkan ke dalam pengembangan diri kategorinya. Untuk yang S3 itu 15 dan untuk yang S2 itu 10. Oke. Kita ke soal nomor 6. Gina adalah seorang mahasiswa yang diwisuda hari itu. Ia telah menyelesaikan program D3-nya. Inisial gelar yang ia peroleh adalah titik-titik. Nah, ini bisa dilihat lagi Permenristek Diktinya nomor 59 tahun 2018 ya teman-teman. Untuk D3 gelarnya AP, AM, AMD, atau STR. Jawabannya adalah AMD. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Di situ ada bidang, program studi, gelar, dan juga inisial gelarnya. Untuk akademi komunitas, yaitu diploma 1 dan diploma 2. Untuk diploma 1 itu gelarnya ahli pratama, inisial gelarnya AP. Lalu untuk diploma 2 itu ahli muda, inisial gelarnya AM. Sementara ini ada vokasi nih, yaitu D3, gelarnya ahli madya dan inisial gelarnya adalah AMD. Lalu ada diploma 4 atau sarjana terapan ya. Itu gelarnya STR, sarjana terapan kan. Lalu ada S2. S2 di sini adalah S2 yang magister terapan. Karena kan untuk vokasi. Itu nanti inisial gelarnya adalah MTR, magister terapan. Dan S3 yang untuk terapannya yaitu pada vokasi atau doktor, ini doktor terapan ya, itu gelarnya nanti DRTR, doktor terapan. Sementara dalam bidang akademik untuk S1-nya atau sarjana itu S, contohnya SPD, SAG, dan lain-lain. Untuk S2-nya magister ya, itu ada M titik apa, MPD, ataupun yang lain-lain deh. Untuk S3-nya ada doktor, yaitu DR. D besar, R kecil. Kalau D kecil, R kecil itu dokter. Nah, untuk profesi itu ada spesialis. Nah, spesialis SP. Lalu untuk profesi lainnya itu ada insinyur. Di situ insinyur IR ya, dan ditaruh di depan. Oke, kita ke soal selanjutnya. Vina mengembangkan tesisnya menjadi karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi selama pendidikan sekolah. Lalu ia akan menggunakannya untuk kenaikan pangkat setelah ia menyelesaikan pendidikan sekolah dan bukan untuk pemenuhan kebutuhan khusus. Namun, agar diakui ia harus melakukan keterbaruan pada karya ilmiahnya minimal titik-titik persen dari tesisnya. Nah, kan kita tahu ya teman-teman bahwa tesis yang dipublikasikan itu tidak bisa dijadikan sebagai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan. Namun, ketika dia ingin menggunakannya untuk diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, itu dia setidaknya harus melakukan keterbaruan, yaitu minimal 50%. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 8. Mr. Y adalah dosen yang berkedudukan sebagai editor jurnal dan akan mengajukan usulan jabatan akademik lektor kepala. Maka, karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus harus diterbitkan di luar jurnal yang dikelola.
Batas pengakuan paling tinggi adalah titik-titik persen dari kebutuhan angka kredit pelaksanaan penelitian jika karya ilmiahnya diterbitkan pada jurnal yang dikelola. Nah, ini gini teman-teman. Mr. X ini, dia itu adalah editor jurnal nih. Jadi dia mau ngusulin kenaikan jabatan lektor kepala. Nah, sebenarnya dia bisa aja dong memasukkan artikel dia di jurnal yang dia edit. Tapi lebih baik dia cari yang lain. Kalaupun dia masukinnya ke jurnal yang dia kelola, itu ada pengakuan paling tingginya, yaitu 10% dari kebutuhan angka kredit pelaksanaan penelitian kalau pada akhirnya di jurnal yang dia edit. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9. Untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik ke jenjang profesor dapat diproses setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai pangkat titik-titik. Nah, jawabannya apakah A. penata tingkat 1 golongan 3D atau pembina utama muda golongan 4C atau pembina tingkat 1 golongan 4B atau yang D, pembina golongan 4A. Jawabannya adalah yang D, pembina golongan 4A. Oke, kita akan ke soal selanjutnya, tapi saya akan mengingatkan teman-teman, remember to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa belajar sama-sama lagi. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya juga, teman-teman boleh DM saya di Instagram saya, yaitu Anino Saheri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Untuk menerbitkan karya ilmiah, jika hasil uji kemiripan melebihi titik-titik persen terhadap satu dokumen atau primary source, yaitu tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang kurang dari 3%, peer review secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi. Jadi, nggak boleh ada miripnya di karya ilmiah itu kalau lebih dari 25% ya teman-teman. Kalau lebih dari itu bisa diindikasi sebagai plagiarism atau plagiasi. Alright, this is the video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah belajar bareng Anino Saheri. Semoga bermanfaat dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir baik kepada kita untuk menjadi bagian dari keluarga besar Kemenristek Dikti atau Kemendikbud ya, melalui pembukaan CPNS tahun ini. Terima kasih. Remember to like, comment, share, and subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk yang belum menyalakan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.